terdakwa Ferdi Sambo tiba di Duren 3, korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, berada di taman pinggir garasi. Atas laporan tersebut, saksi Hendra Kurniawan mengajak saksi Arif Rahman Haripin untuk menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menjelaskan isi rekaman di VR CCTV tersebut kepada terdakwa Ferdi Sambo. Terlihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup ketika terdakwa Ferdi Sambo datang ke TKP rumah Duren 3 nomor 46. Bahkan saksi Hendra Kurniawan 2 kali menceritakannya, namun terdakwa Ferdi Sambo hanya diam. Lalu saksi Hendra Kurniawan meminta saksi Arif Rahman Haripin untuk menceritakan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Ferdi Sambo mengatakan itu tidak benar. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan siapa saja yang menonton CCTV tersebut. Lalu mengatakan apabila tersebar, maka 4 orang yang menonton tersebut yang bertanggung jawab. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan untuk memusnahkan rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Haripin untuk memastikan bahwa rekaman CCTV tersebut sudah musnah. Kemudian saksi Arif Rahman Haripin menyampaikan perintah terdakwa Ferdi Sambo kepada saksi Cuk Putranto dan saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Baikuni Wibowo menanyakan mengenai laptop dan saksi Arif Rahman Haripin mengatakan agar laptop tersebut dimusnahkan saja. Kemudian saksi Baikuni Wibowo minta izin melakukan backup data dan meminta video tersebut dipindahkan ke flash disk. Namun saksi Arif Rahman Haripin menolak karena takut cepat rusak. Akhirnya video tersebut ke hard disk eksternal milik saksi Baikuni Wibowo. Lalu saksi Arif Rahman Haripin menerima laptop dan hard disk eksternal pada tanggal 15 Juli 2022 dari saksi Baikuni Wibowo dan mengatakan bahwa laptop sudah bersih. Kemudian saksi Arif Rahman Haripin merusak laptop tersebut dengan tangan dan disimpan. Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju pelaksanaan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, bahkan sampai memikirkan untuk menghilangkan bukti-bukti sekalipun. Berdasarkan fakta hukum tersebut telah menunjukkan terdakwa Ferdi Sambo telah sempurna merencanakan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. Bahwa keterangan para saksi tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli hukum pidana yang telah mengungkapkan pendapatnya di persidangan sebagai berikut, yaitu ahli Dr. Api Sahari yang keterangannya dianggap dibacakan lengkap dalam surat tuntutan ini. Ahli mengatakan dalam hukum pidana perlu dipahami mengenai perbuatan yang mencocoki rumusan delik. Tidak hanya itu saja, melainkan juga maksud dari rumusan delik dengan harus mensyaratkan ada perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 340 KUH pidana sebagai standar deliknya adalah merampas nyawa. Kemudian ada unsur dualistis dalam hukum pidana yang membedakannya dengan pasal 338 KUH pidana. Keduanya sama-sama merampas nyawa orang lain. Pembunuhan dalam 338 KUH pidana dengan 340 KUH pidana harus dilihat unsur subjektif hukum pidana. Kesalahan harus dimaknai sebagai deskriptif, normatif. Dalam praktek pengadilan digunakan akan gampang menilai kesalahan yang dimaknai sebagai willen dan witten yang melekat pada actus reusnya. Secara deskriptif normatif terpenuhi dalam rumusan delik, sengaja dan perencanaan adalah pemberatan dalam pembunuhan biasa. Pembunuhan yang direncanakan ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya yakni memutuskan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang dan ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan, berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba yang dilakukan secara irasional.
Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya tidak dianggap dibacakan termuat dalam surat tuntutan ini. Bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dari perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua dengan perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu, tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan, ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk bereaksi, melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktunya adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi motivasi positif dapat menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana pelaku biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa itu terjadi. Dalam kurung, ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat akan bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak spesifik. Pembunuhan situasional atau menghilangkan jejak, namun bisa juga tindakan tersebut merupakan perencanaan. Bahwa pendapat ahli tersebut bersesuaian dengan keadaan jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Farah Primadani Kauro SP FM, ahli forensik dan mediko legal di instansi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto yang telah melakukan pemeriksaan jenazah yang keterangannya dianggap dibacakan. Ahli merupakan dokter ahli forensik dan mediko legal di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 R. Said Sukanto pada hari Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 menerima jenazah atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat yang diantarkan oleh ambulans sekitar pukul 20.00 WIB. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar dengan menemukan 7 buah luka tembak masuk dan 6 buah luka tembak keluar pada jenazah, yakni 7 luka tembak masuk yang terdapat di 1. Di bagian kepala bagian belakang sisi belakang. 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian luar. 3. Di bagian bibir bagian bawah sisi kiri. 4. Di bagian puncak bahu kanan. 5. Di bagian dada sisi kanan. 6. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi kanan. 7. Di bagian jari manis tangan kiri sisi dalam. Selanjutnya 6 buah luka tembak keluar yang terdapat di 1. Di bagian hidung. 2. Di bagian kelopak bawah mata kanan bagian dalam. 3. Di bagian leher sisi kanan. 4. Di bagian lengan atas kanan sisi luar. 5. Di bagian pergelangan tangan kiri sisi depan. Dan 6. Di bagian jari manis tangan kiri sisi luar. Dan menemukan peluru bersarang di bagian dada sisi kanan. Serta menemukan proyektil peluru pada rongga dada. Kemudian terdapat ada 2 luka yang fatal, yakni pada dada sisi kanan dan kepala bagian belakang sisi kiri. Luka pada dada sisi kanan mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar sehingga menimbulkan pendarahan yang dapat menyebabkan kematian namun tidak seketika. Dalam hitungan menit luka di kepala mengenai jaringan otak sehingga dapat menyebabkan kematian seketika. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam surat visum et reputum nomor R/3082-SK.H/7-2022-IKF tertanggal 14 Juli 2022. Fakta hukum dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diperlihatkan di persidangan kepada para saksi, dan barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Barang bukti tersebut yakni berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
nomor 1176 garing Pet Persit garing 2022 garing PN titik Jaksel tanggal 12 September 2022 dianggap dibacakan rincian barang bukti. Barang bukti yang telah disita pengadilan negeri tersebut merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa dan mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana keterangan dari saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf. Dengan demikian, perbuatan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dikehendaki agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sebagaimana pendapat dari Wirjono Projodikoro yang menggolongkan sebagai bentuk sengaja insaf akan kepastian dengan penjelasan dalam tanda kutip. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana. Kecuali ia tahu benar bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu. Selanjutnya PAF Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut. Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah mengedari akan